semua, selamat datang di Labs Podcast OSIS Darbitara yang ke-8. Halo, balik lagi sama kita. Aku Aza dan aku Alicia yang bakal nemenin kalian hari ini di Labs Podcast yang ke-8. Gimana nih, bosen nggak liat muka kita? Aduh, jangan sampai bosan. Jangan lah ya. Oke, tapi kalian hari ini nggak cuma ditemenin sama kita berdua. Bakal ada satu narasumber yang nggak kalah keren dari narasumber sebelumnya. Oke, langsung aja kita kenalin nggak sih, Li? Langsung. Halo Bu Dokter. Hai, apa kabar semua? Baik. Bu Dokter sendiri gimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Tak kenal maka tak sayang ya Bu Dok. Nah, jadi kita bakal mempersilahkan narasumber kita kali ini buat memperkenalkan dirinya. Ya. Hai adik-adik semua, salam kenal ya. Di sini saya dengan Dr. Gigi Irene Liliana yang biasa dipanggil Dr. Leli. Dr. Leli ini bekerja di klinik Densmile yang di Rawamangun. Oke, Dokter Leli sendiri mau kita panggil apa nih? Panggil kakak aja deh, biar muda ya. Aja nih. Boleh. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang emang lebih mendalam, aku mau nanya dulu nih, asal mula atau awalnya kakak pengen jadi dokter tuh apa? Oh iya, dulu kakak ini lahir sampai lulus SMA-nya tuh di Irian. Kalau di Irian itu kan nggak ada fakultas kedokteran ya, jadi nggak pernah mikir untuk jadi dokter. Dulu tuh kepinginnya jadi insinyur pertanian, karena di sana tuh ada Uncen. Uncen tuh Universitas Cendrawasih, itu yang paling terkenalnya tuh fakultas pertanian, itu paling terkenal. Aku dulu sukanya di situ, jadi terus akhir SMA itu adik aku ngomong gitu, Lel, daripada kamu jadi insinyur pertanian yang korek-korek tanah gitu kan, mendingan jadi dokter gigi aja, kata gitu. Terus aku waktu itu belum ada bayangan nih mau jadi dokter gigi itu seperti apa. Terus dia bilang dokter gigi itu sebutannya dokter, tapi nanti nggak ini. Akhirnya tertarik, ya udah siapa tahu ya. Kebetulan pas waktu di Irian itu kan ada namanya PBUD, pemilihan bibit unggul daerah. Kami jadi yang ranking 1 sampai ranking 5 itu diberi kesempatan untuk boleh mendaftar ke universitas negeri. Jadi kesini seperti apa ya namanya yang kalau kita dari jalur prestasi. SBM kayaknya ya, kalau dulu namanya PBUD. Terus kemudian Kak Leli diberi kesempatan itu untuk ngisi belangko itu mau masuk di mana, karena memang pilihannya cuma dokter gigi, jadi kan itu ada 3 pilihan tuh. Jadi aku tulisnya 1 dokter gigi, 2 dokter gigi, 3 dokter gigi. Semuanya iya. Itu waktu itu ngisinya di UGM sama di UI, ada 2 kesempatan gitu. Alhamdulillah yang di UGM diterima, yang di UI juga diterima jadinya. Akhirnya itu yang menjawabkan akhirnya jadi dokter gigi. Nah, berakhirnya di UGM atau di UI tuh? Di UGM. Jadi mau langsungnya ke dokter gigi gitu, bukan dokter umum atau? Enggak, kalau dokter gigi itu dulu aku bilang nggak pernah berpikir jadi dokter. Cuma adik aku tuh kalau jadi dokter itu nggak pakai jaga malam, nggak ada jaga mayat, gitu. Bener. Jadi kalau dokter gigi tuh belajarnya nggak susah Lel, gitu. Nah, emang bener nggak susah tuh gimana tuh? Sebenarnya sama aja. Susahnya sama aja, pelajaran sama aja. Jadi awal kalau di sekolah kedokteran itu kita harus mengetahui semuanya. Jadi dari kepala sampai ujung kaki itu semua dipelajari. Mungkin cuma pengetahuan dasarnya aja. Nanti sudah semester ke-5 itu kita perdalam di giginya. Jadi kalau semester 1 sampai semester 4 itu semua dipelajari, penyakit dalam, anak, penyakit kulit kelam itu semua dipelajari. Obat, farmasi gitu kan. Cuma begitu masuk semester 5 itu langsung kita memperdalam tentang kedokteran gigi dan mulut. Nah, apa sih yang jadi motivasi buat kakak selama menjalani jenjang pendidikan menjadi dokter gitu? Karena pasti panjang banget kan ya? Iya kan, tadi pelajaran banyak juga. Iya, pelajarannya susah, hafalannya banyak sekali, dan semua itu hafalan gitu. Jadi yang memotivasi waktu itu kan kita tuh kalau udah terjun ke suatu bidang, ya kan masa mau basahnya separuh-separuh ya udah kalau basah sekalian. Jadi waktu itu Kak Leli juga pikir waktu awal-awal juga rasanya berat, terus pinginnya menyerah gitu loh. Kayaknya dilanjutkan nggak ya, terus waktu itu telepon ke orang tua juga, terus bilang
gimana nih aku pingin pulang, nggak pingin lanjutin sekolahnya susah gitu Langsung kan. pengen pulang ya? Iya, tapi pulangnya kan Irian jauh kan. Oh, Cuma iya, waktu itu bener. orang tua aku bilang gini, masa depan itu ada di tangan kamu. Kalau kamu pulang, terus mau jadi apa gitu. Udah pasti bisa gitu. Akhirnya mulai semangat lagi nih, semangat Oh, iya. ya dah. Aku juga harus membuat orang tua aku juga bangga. Jadi motivasi aku satu itu ya sudah dari sekian orang yang kepingin sekolah, aku tuh bisa diterima. Itu sudah alhamdulillah sekali. Masa mau kesempatan itu dibuang sia-sia. Jadi ya udahlah, harus ngejar bisa gitu. Yang kedua, orang tua yang harus membiayai. Aku juga kepingin membuat mereka bangga dan bahagia dengan aku gitu. Ya itu sebenarnya yang membuat motivasi harus selesai. Jadi waktu Kak Leli dulu sekolah juga sekolahnya nggak pengen ya udahlah jalan nggak. Jadi kalau ujian benar-benar belajar supaya sekali ujian itu harus lulus. Karena kalau di kedokteran itu kalau satu mata pelajaran misalnya kan ada dia tuh nggak pernah ada satu. Jadi mikro 1, mikro 2. Jadi kalau nggak mikro 1 nggak lulus, kita nggak bisa ngambil mikro 2. Jadi kalau harus nunggu lagi semester berikutnya lagi untuk ngambil mikro 1 gitu. Jadi ya harus lulus gitu. Jadi kalau waktu itu seperti jadi kalau belajar tuh benar-benar belajar supaya lulus walaupun nilainya pas-pasan nggak masalah, yang penting lulus dulu gitu. Pikirannya lulus. Harus lulus, makanya motivasi itulah yang menyebabkan kita bertahan. Iya sih, bener sih, karena kesempatannya juga nggak semua orang punya gitu. Iya benar. Kita tadi dengar kan emang bakal jadi apa ya, kesehariannya sibuk gitu. Tapi Ngurusin apa aja sih pasien sebenarnya keseharian seorang dokter gitu? Oh iya, kalau ngomong sibuk sih memang waktunya padat ya. Kalau dokter itu kan waktu kerjanya itu kadang nggak seperti ke pegawai negeri ya, pagi jam sekian. Karena kalau dokter itu bisa kerja pagi, bisa kerja siang, Oh, nggak pasti bisa gitu kerja ya? malam, ya tergantung jadwal kerja kita. Jadi sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat sih. Yang penting kalau kita enjoy itu semuanya bisa ditangani lah. Apalagi kalau sudah punya keluarga, kan antara keluarga terus pekerjaan, wah itu kan agak harus kita harus manage waktu dengan baik. Oke. Nah, karena tadi udah dibilang kan pasti sibuk kan jadi dokter, walaupun ya emang gak sesibuk itu, tapi sibuk gitu. Nah, cara kakak sendiri buat menjaga kesehatan sebagai seorang dokter tuh gimana sih? Karena selain menjaga kesehatan pasien kakak, pasti kakak juga menjaga kesehatan Oh iya. diri tubuh kita sendiri. Ya kalau Kak Leli sih pokoknya pagi-pagi tuh harus sarapan. Oh, iya. Kalau sarapan itu kan harus ada energi dulu pagi ini. Habis itu ya kalau ada usahaan bisa olahraga, terus minum vitamin. Terus yang jelas harus membuat semuanya itu jadi dibuat easy going lah. Buat semuanya tuh santai supaya nggak jadi beban. Kita sendiri harus enjoy dulu kan. Iya benar. Biar Kalau semua jadi tekanan, langsung nanti jadinya semuanya sudah susah jadi Pressure. Mikirnya juga kemana-mana pasti. jadi nggak enjoy. Nah, kalau sudah nggak enjoy, penyakitnya pada datang ntar. Waduh. Bener. Tapi kan Stres gitu. kalau misalnya kayak gitu berarti ya emang gak sesibuk itu tuh. Tapi kalau kayak gitu apa yang biasanya kakak lakuin kalau misalnya lagi nggak ada pasien gitu? Kalau nggak ada pasien tuh, kadang kan kakak juga di klinik itu nggak cuma sendirian ya. Ada teman-teman dokter, ada teman-teman perawat, ada resepsionis, ada kakak-kakak dari manajemen gitu. Jadi biasanya kalau pas nggak ada pasien, kita suka hunting lah, cari makan, jalan-jalan, buat seneng-seneng aja. Kulineran Terus gitu ya. kulineran, atau kita makan di klinik juga, bawa makanan, terus jalan-jalan. Berarti sebenarnya itu ya berarti Ketemu teman-teman. Kadang-kadang Kak Leli juga sampai sekarang udah grup-grupnya SD, SMP, itu SMA itu nggak bubar. Jadi masih ada. Jadi kalau ada yang ulang tahun, jadi di sela-sela kerja, udah ulang tahun nih, ya sempat kan harus ketemu. Jadi seneng. Jadi nggak ngerasa bosen harus kerja terus tuh enggak. Masih bisa senang-senang. Betul lah, harus. Nah, selain bekerja jadi dokter tuh ada kegiatan lain gak sih yang disibukin? Sekarang ya. Ya. Kalau kegiatan lain, Kak Leli tuh ikut kayak organisasi sosial gitu. Jadi di situ ada Lion Club, ada kegiatan-kegiatan yang tentang sosial lah.
Sosial gimana tuh? Maksudnya kayak Sosial tuh kalau di Line Club itu biasanya tuh ada kegiatannya pemeriksaan kesehatan. Terus abis itu kami juga di klinik sendiri itu ada sosialnya tuh kita ke tempat panti-panti asuhan, ke pemulung, orang janda gitu, baksos lah gitu. Jadi di luar rutinitas sebagai dokter gigi, kita juga punya kegiatan lain yang menyenangkan dan bermanfaat juga bagi yang lain. Oke, tapi berarti selain itu sebenarnya apa yang kakak rasain sendiri manfaat jadi dokter gitu? Selain kayak udah ngeluarin tenaga banyak, tapi apa manfaatnya? Manfaatnya banyak ya. Jadi setelah jadi dokter ini bersyukur banget begitu. Jadi dengan kemampuan kita menjadi dokter gigi itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Satu, kita pasti temannya lebih banyak. Karena kan pasien-pasien itu nggak langsung berhenti. Kadang habis jadi pasien kita jadi teman baik. Jadi makin banyak teman gitu. Yang kedua, kita juga senang gitu bisa membantu orang, kayak ada orang sakit gigi, nanti besoknya datang, aduh dokter gigi saya udah nggak sakit lagi, itu senang. Terus kita juga bisa, kalau tante kan suka merawat orto juga, jadi kadang yang giginya berantakan, yang giginya sampai maju-maju itu tiba-tiba datang udah cantik. Itu menjadi duka cita seorang dokter mungkin ya, kalau memberi perawatan. Terus pasien tuh kadang-kadang kan kepinginnya tuh kalau sudah dari dokter harusnya sembuh gitu loh, padahal kan enggak. Kalau penyakit itu sudah kronis, apalagi sudah lagi akut-akutnya itu kan sembuh itu membutuhkan waktu. Jadi kadang-kala dia pulang, kok masih sakit sih loh, padahal kasusnya tuh memang bertahap, sembuhnya tuh masih Maunya instan ya? Maunya instan sembuh. Makanya kalau sakit gigi jangan ditahan-tahan. langsung ke dokter. Iya, nanti dia jadi kemana-mana sakitnya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kita sebenarnya harus ngejaga dari awal dulu ya berarti. Kalau misalnya ada nggak nih tips buat anak-anak yang mau sikat gigi atau apa gitu? Iya, udah seneng tuh, bagus. Terus nanti yang giginya yang udah ompong, udah susah makan, terus ketawanya juga ompong, jelek gitu kan. Terus habis itu setelah diperbaiki dia jadi percaya diri. Dok, aku dulu tuh kalau lihat foto, lihat orang bawa tusnya tuh langsung lari gitu. Tapi sekarang aku di depan, paling depan, karena dia udah pede, udah giginya udah bagus. Jadi itu hal-hal yang membuat sebagai seorang dokter itu seneng gitu loh. Jadi kita ternyata aku tuh bermanfaat gitu, bermanfaat bagi orang, bermanfaat untuk membantu orang. Bahkan kadang-kala kita juga bisa bersosial juga untuk orang-orang yang kurang mampu. Jadi kita juga bisa membantu. Kayak pasien happy, dokter juga happy. Iya dong. Jadi bisa merasakan sebaliknya juga dong. Kalau misalnya pasiennya sedih, dokter iya, kalau giginya nggak sembuh, terus datang, dokter gigi saya masih sakit, gitu kita juga gitu, aduh kenapa ya, gitu. Jadi harus ya kepinginnya tuh kita bisa menolong lah gitu. Tadi kadang kala itu pasien tuh datangnya tuh suka telat, jadi sudah sakit, udah kena sarafnya. Kalau itu kan ya kalau supaya giginya tuh tetap sehat, apalagi kalau anak-anak SMP itu kan giginya sudah gigi permanen ya, sudah bukan gigi susu. Yang kalau gigi susu itu kalau sudah rusak, jelek itu akan ada gantinya. Tapi kalau gigi permanen tuh begitu rusak cabut ya, kalau udah dicabut giginya ompong gitu. Jadi untuk adik-adik supaya giginya tetap bagus ya, rajinlah gosok gigi yang bersih. Kalau sikat gigi itu jangan langsung lari gitu ya. Jadi harus semua bagian gigi itu kena. Terus yang kedua, rutin pemeriksaan gigi ke dokter. Kadang-kala ke dokter itu adik-adik tuh kadang nggak ngerti kalau giginya tuh sudah bolong. Jadi rasanya fine aja, nggak ada yang sakit gitu kan. Tapi begitu sakit itu udah kena saraf, jadi perawatannya jadi susah, panjang. Jadi kalau anjuran ke dokter lah 6 bulan sampai setahun sekali itu cukup bagus. Karena kadang-kala ada karang gigi yang susah dibersihkan, itu nanti dibersihin. Terus ada bolong atau lubang yang tidak ketahuan, itu bisa. Jadi semakin cepat diketahui, penanganannya semakin cepat, itu hasilnya bisa lebih bagus. Oke. Kalau misalnya penyakit gigi yang paling parah itu apa sih, Dok? Apanya? Yang paling udah nggak bisa ditolong apa? Kalau penyakit gigi itu kadang-kadang gini, kalau karang gigi itu kalau nggak segera dibersihkan, kadang-kadang menyebabkan gigi itu jadi goyang. Nah, kalau goyangnya sudah parah, membuat kenceng lagi itu nggak susah. Terus yang kedua, kalau bolong, giginya lubang, tapi udah kena saraf, itu tuh kadang-kadang penanganannya tuh untuk menjadi sembuh susah. Apalagi kalau giginya udah lubang besar, patah, terus tinggal akar, kan nggak bisa diapa-apain. Mau nggak mau harus dicabut gitu. Jadi itu yang
dua kasus itu kadang-kadang dari karang giginya sendiri atau gigi yang lubang yang tidak segera diobatin. Kalau kena saraf tuh efek samping buat kitanya sendiri apa yang bisa Sakit. kita rasain? Oh, sakit. Kalau udah kena saraf itu giginya nggak usah diapa-apain. Kadang kan orang minum baru sakit, makan iya. baru sakit. Tapi kalau gigi itu udah kena saraf, Sakit terus. bolongnya itu nggak diapa-apain juga sakitnya sakit banget. Jadi Mengganggu keseharian. bener Yogi, kalau udah sakit tidur nggak bisa, makan nggak bisa, mikir nggak bisa kan. Itu dalam keadaan sakit itu kadang-kadang jadi perawatannya lebih susah karena menyembuhkan sakitnya dulu. Abis itu jadi perawatannya kan orang kalau suka bilang males deh ke dokter gigi tuh harus bolak-balik, padahal harusnya nggak kayak gitu. Kalau dia rutin, sekali kita periksa ada bolong, nih bolong deh giginya, ditambal hari itu juga selesai, kasusnya selesai. Tapi kalau datang udah semalam nggak tidur atau gigi saya sakit banget, itu nggak mungkin sekali dimatiin dulu, habis dimatiin sarafnya, perawatan saluran akar itu bisa sampai 4-5 kali datang baru ditambal. Jadi kayak gitu. Oke, kalau misalnya dampak orang yang jarang gosok gigi tuh gimana? Jadi giginya jadi kotor. Kalau giginya kotor, satu, terjadi bau mulut. Kedua kan estetikanya jelek dong. Pas ketawa gini, giginya pada hitam-hitam karena giginya banyak, ya kan? Yang ketiga, itu dia lebih cepat menyebabkan satu periodontitis. Jadi radang gusi. Jadi radang gusi disebabkan karena karang gigi yang banyak menyebabkan dia terjadi radang. Yang kedua, karena giginya kotor, itu juga lebih cepat terjadinya karies. Apa tuh karies? Karies tuh bolong, lubang pada oh, gigi. Itu kok istilah kedokterannya karies. Jadi kita nggak boleh nyepelein. Betul. Jadi apalagi umur muda-muda gitu sayang gitu, harus dari muda itu harus Dibiasain. mulai dibiasakan merawat giginya walaupun nggak sakit. Itu mendingan diperiksa, kan bagus udah. Nggak apa-apa deh, giginya bagus. Ya daripada datang-datang udah sakit, ya itu perawatannya panjang atau harus cabut. Kan kalau usia muda udah cabut gigi sayang banget gitu. Banget ya informasi bermanfaatnya ya. Wah, Pokoknya kalau ngomong tentang gigi banyak sekali. Apa ada informasi tambahan yang Iya. bisa kita tahu gitu? Apa Tentang? yang kita perlu tentang gigi? Ya, yaitu perawatan gigi itu harus dari sedini mungkin. Jangan tunggu sakit gigi dulu baru ke dokter gigi, itu pasti telat. Yang ketiga, tante kakak ya tadi ya. Jadi Kak Leli juga pesan, adik-adik juga harus punya dan kan masih SMP ya. SMP tuh kadang-kala tuh masih mau jadi apa, besok mau jadi apa gitu, masih bingung-bingung gitu. Tapi kalau misalnya sudah punya keinginan itu dimulai dipikirkan. Jadi jangan udah SMA udah waktunya harus pilih sekolah baru bingung, mau jadi apa ya. Jadi harus dari sekarang itu udah mempersiapkan diri supaya kelak tahu aku nih sebenarnya lebih suka apa, cita-citaku apa, bakatku di mana, supaya itu pas waktunya kita harus memilih kita udah siap. Wah, kesimpulannya bagus banget ya Kak. Jujur tuh Iya. kayak banyak informasi yang bermanfaat banget buat kita. Podcast kali ini bermanfaat banget sih jujur buat aku, apalagi buat teman-teman semua juga. Tuh oke, kalau gitu sekian aja dari kita ya. Makasih Terima kasih, semuanya. Kak. Iya, makasih. Makasih Sampai semuanya ketemu udah lagi. nonton. Balik lagi ke podcast kita selanjutnya. See you on the next Lab Podcast.